kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Kepala Desa, Bapak Ketua BPD dan anggota, Kepala BPP Gubagulit, pengurus dan anggota kelompok tani Sandu Paulus, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, juga tim dari Dinas Pertanian yang bersama saya pada kegiatan sosialisasi ini. Baiklah, saya langsung saja melanjutkan apa yang sudah disinggung tadi oleh Pak Igo mengenai hal teknis perencanaan. Kita sudah tahu bersama lokasi kegiatan kita. Kita mulai dari titik nol, seperti yang sudah digambarkan oleh Bapak Pejabat Kepala Desa tadi. Jadi pekerjaan utama dari kegiatan pembangunan jalan usaha tani kita di sini adalah konstruksi rabat beton. Dari 3 pilihan yang ditawarkan oleh Juknis tadi, dengan melihat kondisi real yang ada di lapangan, kami memutuskan bahwa yang cocok untuk pekerjaan peningkatan kita adalah pekerjaan rabat beton, sehingga jalan itu yang kita sudah buka pada tahun sebelumnya bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kami melakukan survei dari titik nol sejauh 500 meter ke depan karena pertimbangan dana yang diberikan kepada kita satu paket yaitu 190 juta, sehingga kita melakukan survei sekitar 500 meter lebih. Tetapi ternyata kita dibenturkan dengan tuntutan Juknis bahwa minimal pekerjaan kita 900 meter kalau tadi kita dengar bersama. Tetapi bahwa itu kita bisa pertanggungjawabkan selama apa yang kita rencanakan soal harga, dalam hal ini harga material, benar-benar real sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Maka ketika kita kurang dari 900 meter adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Jadi kita tidak menaikkan harga material untuk mengurangi panjang, tetapi inilah real yang ada di masyarakat kita. Baik dari rencana 0 sampai dengan titik 500 meter itu kami menemukan ada 2 titik yang perlu kita tangani dengan bangunan pendukung seperti talut, dan juga kita membuat crossway, yaitu pada 140 meter sampai 150 meter dari awal itu kita perlu membuat crossway karena memang dana yang kita miliki tidak memungkinkan kita untuk membuat flat decker. Jadi kita mengganti konstruksi itu dengan crossway sehingga kita tidak mengalami kendala pada saat kita menggunakan jalan tersebut. Jadi ada 2 titik berdekatan itu kita perlu menambah talut dan juga crossway. Lalu ada juga di sisi kanan sekitar 35 meter kita butuhkan saluran. Tetapi kembali kita melihat ketersediaan dana ini bahwa alternatif berikut dari saluran yang akan kita buat yaitu saluran tanah. Jadi kita menggali semacam kita membuat saluran kanal tanpa pasangan untuk mengamankan badan jalan kita, sehingga kedepannya kalau mungkin ada dana desa atau dana-dana lain yang bisa kita bisa manfaatkan untuk memaksimalkan pengamanan badan jalan yang akan kita bangun. Itu gambaran secara umum mengenai kegiatan pembangunan jalan yang akan kita kerjakan. Dari 190 juta ini kita bagi dalam 2 bagian besar, yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan persiapan sendiri kami rambu-rambunya sudah sangat jelas bahwa kita hanya mengambil 2 juta untuk administrasi dan pelaporan. Ini seragam. Administrasi dan pelaporan itu senilai 2 juta. Lalu total pekerjaan konstruksi kita sendiri sebesar Rp163.478.000. Di mana HOK kita? HOK dipangkukan sebesar 15% dari nilai konstruksi.
Jadi bukan dari 15% dari 190 juta, tetapi 15% dari nilai konstruksi, sehingga total secara keseluruhan menjadi 190 juta. Kita bisa pahami bersama itu. Jadi kalau 15% kali dengan 163 juta sekian tadi, besaran hok kita sekitar 24.521.000 rupiah. Di dalam pekerjaan konstruksi ada 2 item saja yang kita kerjakan, yaitu pekerjaan pemasangan talut dan pekerjaan rabat beton sendiri. Sementara pekerjaan saluran itu dikerjakan, tetapi kita karena tidak menggunakan material, sehingga itu nanti hok yang akan mengambil peran di situ. Bahwa kita menggunakan tenaga manusia, kita tidak memakai alat juga, kita tidak bisa memobilisasi alat. Jadi mulai dari pekerjaan persiapan awal, tadi Pak Igo gambarkan bahwa kondisi existingnya sudah cukup tergerus badan jalannya. Tetapi pada saat kami melakukan survei bersama kelompok, kami sudah sampaikan di awal bahwa untuk pekerjaan persiapan sepenuhnya kita menggunakan tenaga manusia. Karena memang struktur tanah kita yang ada di lokasi sangat memungkinkan. Kita tidak perlu mendatangkan material dari luar untuk perataan badan jalan. Kita hanya membutuhkan tenaga manusia untuk bisa meratakan sebelum kita meningkatkan ke pekerjaan rabat. Itu pertimbangan dari kami, mengingat target yang panjang yang diberikan kepada kita cukup panjang. Kalau kita kemudian memangkas untuk hal-hal yang bersifat persiapan tadi, maka hasil yang akan kita peroleh mungkin sangat jauh di bawah itu. Sehingga ini sangat diharapkan pengertian dan pemahaman baik dari kita semua untuk suksesnya kegiatan kita ini. Yang berikut, di sini sama sekali tidak terbaca, di dalam RUK tidak terbaca adanya pembiayaan untuk alat kerja termasuk moleng. Karena memang kami juga dibatasi. Ada rambu yang membatasi bahwa kita tidak bisa memasukkan alat kerja di dalam RUK, rencana usulan kegiatan. Ini semua akan include atau menyatu dalam bagaimana kita bijaksananya di lapangan, entah itu dibijak dari HOK atau pembelanjaan material untuk peralatan kerja. Saya kebetulan dapat dipercayakan menjadi fasilitator di 5 desa, dengan 3 desa kegiatannya adalah peningkatan, rabat dan 2 pembukaan. Ada pertanyaan seperti ini, Ibu, kalau kami kerja rabat ini kan kami tidak bisa campur pakai tenaga manusia. Kami harus menggunakan moleng, betul. Logikanya ketika kita menggunakan moleng, maka tenaga manusia porsinya akan lebih kecil dibandingkan dengan kita campur material menggunakan tenaga manusia. Sehingga hok yang kita tadi itu kita harus berbagi lagi dengan moleng. Kalau kita di desa tidak punya moleng sendiri, kita harus sewa, ya artinya kita harus ambil dari situ, karena tenaga manusia kita dibantu oleh alat. Mereka bilang tidak bisa, Ibu, moleng kan dia tidak campur sendiri, kan harus skop material masuk ke dalam. Betul, saya paham itu, tetapi kembali lagi bahwa beda beban kerja kita ketika kita kerjakan menggunakan alat dan menggunakan murni tenaga manusia. Itu menyangkut alat kerja. Yang berikut menyangkut material. Tadi sudah digambarkan secara garis besar bahwa material yang kita butuhkan di sini untuk material lokal jelas pasir, batu sedikit untuk pekerjaan talut, dan mayornya kerikil. Untuk harga yang kami masukkan ini masih survei dari pihak kami dan bertanya kepada kelompok. Tetapi bahwa ketika sumber daya yang ada di desa memungkinkan untuk material, dalam hal ini batu pecah atau kerikil, kita bisa kumpulkan sendiri, maka saya harap sebentar kita bisa bersepakat. Kita bisa bersepakat soal harga, sehingga saya bisa menyempurnakan kembali RAP ini. Bisa jadi apa yang saya rancang ini terlalu rendah menurut Bapak Mama, atau kami mau jalan kami lebih panjang lagi, kami rela kerikil harganya lebih rendah lagi, maka saya akan menyempurnakan RAP ini kembali, Bapak Mama.
Kira-kira seperti itu. Jadi itu nanti sebentar di ruang diskusi, termasuk di sini yang belum saya anggarkan. Kenapa belum saya anggarkan? Karena saya sudah berjalan dari 2 desa, mereka mengatakan bahwa ibu urusan air kerja dan papan cor itu kan punya urusan. Jangan dimasukkan ke dalam RAP atau RUP. Ini nanti saya kembali menawarkan apakah situasi kita di desa Adobala memungkinkan. Kemarin di desa A mereka katakan, kami punya pohon mangga, kami hanya butuh bahan bakar untuk sensor juga ada, kami hanya butuh sedikit suntikan solar untuk bisa kami sensor. Yang penting setelah kerja pakannya untuk saya yang punya mangga, begitu. Ini hal-hal sederhana yang saya temukan dalam sosialisasi saya, sehingga ini saya sekedar gambarkan dan berharap bahwa sebentar pemikiran-pemikiran yang positif ini juga bisa datang dari Bapak Mama di desa Adobala ini. Jadi yang saya titipkan yang akan kita diskusikan sebentar menyangkut material dan peralatan, yaitu air kerja, papan cor, lalu kita bersepakat soal bagaimana pengadaan kerikil dan juga alat kerja. Itu gambaran, saya pikir singkat sekali ya, akan berkembang dalam diskusi kalau memang ada hal yang belum jelas. Saya lebih jauh sedikit menyambung apa yang disampaikan Pak Igo tadi soal mekanisme pencairan dana. Kita masih ada masih dengan 2 tahap ya. Meskipun ini belum pasti, tapi yang suatu kepastian bahwa di tahap pertama kita diberi ruang 70%. 70% kalau kita kalikan terhadap 190 juta, itu sekitar 133 juta. 133 juta ini kita diberi target harus menyelesaikan fisik sebesar 70% untuk bisa cair tahap akhir. Kalau kita lihat nilai konstruksi kita yang sebesar 160-an juta tadi, maka fisik 70% itu membutuhkan sekitar 114.434.000 rupiah. Itu berarti bahwa sangat mungkin ketika kita mencairkan dana tahap 1, kita mengerjakan fisik sampai dengan lebih dari 70%. Dengan mengabaikan kita kesampingkan dulu. Kita urus fisik dulu. Setelah pencairan tahap akhir, baru kita berpikir tentang HOP. Itu maka kita bisa berada pada titik aman untuk pencairan tahap berikut. Ini hanya sekedar gambaran sehingga kita tidak merasa sulit. Uang hanya begini, kami disuruh harus 70%. Ini hanya menggambarkan secara matematis sehingga kita bisa tahu bahwa sangat bisa ketika kita mencairkan 70%. Kalau murni semuanya dipangkukan ke fisik, maka kita bisa mencapai fisik 70%. Kira-kira begitu, Bapak Mama, gambaran sangat singkat dari saya mengenai hal-hal teknis. Sementara saya kembalikan dulu, jika ada hal yang belum jelas bisa kita perjelas dalam sesi diskusi. Saya kembalikan.